Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi dan siapa namanya? Fahri. Fahri. Nah, seperti biasa, Kak Madi akan membawakan dongeng ceria Nusantara ya buat anak-anak yang hebat yang ada di rumah. Kak Madi kali ini punya cerita untuk teman-teman yang di rumah. Sebelumnya, yuk kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Hai, apa kabar? Nah, apa kabarnya adik-adik teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu kuat membacanya ya. Fahri, untuk cerita hari ini Fahri mau berikan apa kepada teman-teman yang ada di rumah? Mau nyanyi atau bercerita? Cerita. Oh, cerita. Cerita apa? Cerita. Fahri sudah sekolah gitu. Oh, sekolah. Cerita apa lagi? Atau mau mencoba berhitung? Nah, berhitung. Coba hitung dari 1 sampai 10. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Tepuk tangan dulu. Iya. Kita lanjut dengan cerita dongengnya buat teman-teman yang di rumah dan Fahri. Mau dengar? Mau ceritanya adalah seekor ikan dan anjing sebagai Godi, yaitu Uci sebagai kucing. Ya, judulnya pun adalah teman-teman adalah Uci dan Godi. Si kucing tampak murung pada saat itu. Tahu suara kucing seperti apa? Iya, benar sekali. Meong, meong, kata kucing itu. Tampak diam dan murung, padahal si kucing sudah 1 minggu berada di satu rumah yang cukup megah. Nama kucing itu adalah Uci. Nah, si Uci sangat bersedih karena kelihatannya para penghuni di rumah acuh dengan dirinya. Karena si Uci diketahui adalah kucing yang didapat dari jalan. Karena biasanya Uci selalu apa Ucinya? Selalu makan makanan yang ada di sampah. Dia penghuni rumah pun tidak mau menyapa Uci. Uci pun mencoba ingin berbaik hati. Uci pun menawarkan maksudnya kepada Godi. Mari aku bantu engkau menggeser, memindahkan makananmu. Si Uci pun dengan berusaha membantu si Godi, membantu mangkok makanannya, menggeser di salah satu sudut ruangan. Sementara Godi, si anjing, tahu suara anjing seperti apa? Nah, si Godi pun hanya terdiam menatap si Uci seolah-olah tatapan mata kebencian dengan Uci. Hanya diam aja teman-teman. Kelihatannya Godi tidak begitu menyenangi. Sementara
Kiko yang berada di akuarium sebagai ikan mas koi. Dia pun memalingkan wajahnya dari Uci pada saat itu. Seolah-olah dia membenci si Uci pada waktu itu. Namun hanya melirik sedikit. Uci pun dalam hati berkata, mungkin mereka jijik kepadaku. Mereka jijik tidak mau karena aku berasal dari kucing sampah. Tapi tidak apa-apa. Aku harus berusaha berbaik dengan mereka. Mungkin saja nanti mereka akan berbaik hati dengan aku. Kelihatannya Uci menghibur dirinya. Akhirnya si tuan rumah datang dari luar rumah membuka pintu sembari membawa belanjaannya. Terus tuan rumah pun masuk ke dapur untuk mengambil makanan, yaitu semangkuk ikan segar. Ikan segar ini untuk si Uci. Dia pun membawa. Uci ada terdiam di sudut rumah, hanya merenung, memikirkan apa yang barusan terjadi oleh penghuni rumah itu. Ketika Uci melihat tuan rumah membawa semangkuk ikan segar, wajahnya pun cerah dan bersemangat sambil mengeong-ngeong. Ngeong, ngeong, ngeong. Tuan rumah pun dengan senang hati memberikan ikan segar kepada Uci karena tuan rumah sangat sayang kepada hewan-hewan kepeliharaannya dan tidak membiarkan mereka kelaparan adik-adik. Uci pun menikmati hidangan yang diberikan oleh si tuan rumah mereka. Lalu Godi pun menatap ke arah Uci sambil berkata, "Wah, kasihan, kelihatannya ada yang makan enak tuh, karena di luar sana tidak biasa memakan makanan yang enak sekali." Dan Kiko yang mendengar dari akuarium mendukung kata-kata Godi sambil dengan tertawa. "Iya, benar sekali, hahaha," sambil memalingkan wajahnya. Sementara Uci mendengar ucapan Godi dan Kiko hanya tertunduk dan mengeluarkan air mata dengan kesedihan. Uci menangis hingga tidak tahan menahan tangisnya. Uci pun berlahan-lahan keluar, teman-teman, adik-adik, ke belakang rumah sambil merenung apa barusan yang diucapkan oleh mereka tadi. Uci pun merenungi. Akhirnya malam pun hampir tiba. Uci pun diam-diam bertekad, lebih baik aku hidup di luar sana. Tinggal di luar sana kelihatannya lebih bahagia, kata dalam hati Uci. Uci pun perlahan meninggalkan rumah
sementara hari pun sudah mulai beranjak gelap. Hingga hari pun berlalu. Sementara malam, akhirnya apa? Akhirnya Godi tidak bisa tidur pada malam itu. Kenapa tidak bisa tidur? Karena banyak tikus yang menari-nari di rumah itu. Menari-nari sambil berpesta pora, berhambur-hamburan. Sementara Godi, si anjing, tidak bisa menghalangi para tikus-tikus pada malam itu. Karena Godi berbulu tebal dan sedikit mempunyai badan sedikit besar hingga sulit untuk mengusir para tikus-tikus ini. Sementara tikusnya tertawa, hahaha, mengertawakan Godi pada saat itu. Godi pun langsung merenung dan menyesali apa yang dilakukannya selama ini terhadap Uci. Memang adik-adik, penyesalan selalu datangnya di belakangan, karena si Godi ingat pada waktu itu para tikus-tikus tidak berani melakukan berhamburan di dalam rumah karena mereka pasti lari terbirit-birit melihat ada Uci yang selalu mengejar mereka. Dan akhirnya Godi sadar karena kepergian Uci membuat suasana rumah menjadi tidak enak, dan karena kecemburuannya pun dia menyadari karena takut tuan rumah tidak sayang terhadap mereka lagi hingga mereka selalu berbuat tidak baik dengan Uci. Godi pun merenungi, Uci, maafkan aku. Aku akan selalu baik dengan engkau. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi, Uci, kata Godi. Pulanglah, di mana engkau sekarang? Kami merindukan engkau, Uci, kata Godi. Pada saat itu, Kiko hanya terdiam melihat Godi pada saat itu. Karena Uci sudah pergi. Berapa hari Uci pergi? Siang. 4 hari Uci sudah pergi dari rumah karena Godi selalu mengganggu Uci, Pare, dan Kiko juga. Akhirnya tuan rumah pun pergi kemana? Tuan rumah pergi berbelanja lagi hingga akhirnya tuan rumah pun pulang membuka pintu. Cekrek. Kelihatannya tuan rumah pada saat itu membawa satu gardus. Gardus yang besar, ada lubang untuk pernapasan di dalam gardus itu. Godi pun menatap, wah, itu ada apa ya di bawah tuan? Aku jadi penasaran, kata Godi. Dia pun menatap. Dengan wajah senyum, tuan rumah membawa sebuah gardus dan berseri-seri dan bahagia. Dia pun membuka. Godi pun terbelalak melihat gardus itu dibuka dan langsung berlari. Dia pun langsung mengucapkan, Uci, engkau sahabatku, maafkan aku. Alhamdulillah engkau kembali lagi dan kami berjanji akan selalu menyayangimu
dan kamu adalah sahabat kami. Terima kasih engkau sudah kembali. Maafkan kami Uci. Uci pun sembari mengatakan, iya, aku pun menyayangi kalian, kata Uci pada saat itu. Nah, adik-adik, Fahri, sampai situ cerita Dongeng Ceria Nusantara kita kali ini. Kita akhiri dulu. Yuk, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.